Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kafadilah, NBI 1111900-180, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Febrianto, NBI 11900-123. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan bentuk komunikasi politik paling efektif dalam kampanye politik. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Komunikasi dan politik memiliki kaitan yang sangat erat. Hubungan tersebut terwujud dalam suatu pernyataan, yaitu salah satu kegiatan politik adalah dengan melakukannya komunikasi. Komunikasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Komunikasi politik dimaknai sebagai bentuk kegiatan, proses, dan prosedur yang melekat pada seluruh kegiatan sistem politik, mulai dari pembuatan kebijakan, perebutan, mempertahankan kekuasaan, dan mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu, di dalam negara demokrasi, kegiatan komunikasi politik merupakan salah satu syarat yang diwajibkan dengan adanya implementasi kebebasan pers dan kebebasan berbicara oleh seluruh aktor politik maupun masyarakat umum. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai kegiatan bentuk komunikasi politik. Misalnya seperti kampanye politik. Bentuk kampanye komunikasi ini merupakan bentuk yang paling meriah dan semarak dilakukan menjelang hari pemilihan kampanye politik. Kampanye politik termasuk bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu untuk mendapat suatu dukungan politik dari rakyatnya. Kampanye politik merupakan penciptaan ulang, pengalihan lambang signifikan secara sinambungan melalui komunikasi. Ada berbagai macam kampanye politik seperti pertama, dengan menggunakan media massa atau disebut juga dengan istilah persuasif massa. Metode ini biasanya dilakukan dalam bentuk himbauan kepada massa, dilakukan baik melalui hubungan tatap muka ataupun melalui jenis media perantara, yaitu media elektronik, media cetak, atau media poster. Yang kedua, kampanye interpersonal. Kampanye interpersonal merupakan bentuk komunikasi politik yang biasanya dilakukan terhadap diri sendiri atau kepada sikap-sikap pribadi. Hal itu biasanya dilakukan oleh para kandidat, kerabat dekat, dan juru bicara utama dalam setting yang relatif informal. Ketiga, kampanye organisasi. Dalam kampanye organisasi yang dilakukan adalah menyerahkan anggota dan memberikan tekanan kepada calon pejabat, serikat buruh, asosiasi perusahaan, dan kelompok agrikultur, organisasi hak sipil, lobi konsumen, pecinta lingkungan. Hal tersebut semua dilakukan agar suara menyerahkan kepada kandidat yang berkompetensi dalam pemilu. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.